Solihah dengan 3 digit yang terakhir 031 kelas PM 2023. Kali ini saya akan membahas materi elips ya. Sebelum kita mengetahui elips, kita harus tahu definisi elips itu apa. Jadi definisi elips. Nah, apa sih definisi elips itu? Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak ke titik tertentu yaitu titik fokus dan terhadap garis tertentu yaitu direktriks itu tetap yaitu sama dengan dan kurang dari 1. Adalah eksentrisitas. Nah, itu sama kayak kemarin. Itu adalah jarak titik-titik ke fokus per jarak titik-titik ke direktris. Ini sama kayak kemarin parabola. Yaitu jarak titik ke fokus per jarak titik-titik ke direktris. Di mana E-nya itu kurang dari 1. Nah, seperti ini. Jadi kita ilustrasikan gambarnya seperti ini. Jadi kita gambar direktrisnya. Di sini ada P, di sini ada F. Nah, F ini titik fokus, sedangkan P ini misalkan titik-titik yang berada pada elips. Nah, ini adalah direktrisnya. Nah, ini PA. Keterangan F adalah
fokus. Kemudian D adalah direktris. Kemudian P aksen ini adalah P aksen ini adalah jarak P ke direktris, ya. P aksen jarak P ke direktris D. Nah, jika P pada elips, maka sama seperti tadi ini, jarak titik P ke titik F dengan jarak P ke P aksen ini, P aksen itu direktrix, itu sama dengan eksentrisitasnya. Berarti P PF P aksen sama dengan P, di mana E-nya itu kurang dari 1. Nah, setelah kita mengetahui definisi elips, kita lanjut ke istilah-istilah pada elips. Oke, kemudian lanjut ke poin yang B. Ini istilah-istilah pada elips. Kita gambar terlebih dahulu. Ini titik pusat elips kita namakan O. Kemudian di sini ada elips kan punya 2 titik fokus ya. Jadi ini F1 dan F2. Kemudian di sini ada ambil titik P. Nah, ini direktrisnya.
D1 dan D2 ini itu disebut direktris. Jika P ini pada elips, jika P ini berada pada elips, maka bisa kita itu tadi eksentrisitas P ini, P ke F1 itu jarak P ke direktris. Jika P pada elips, maka P F1 jarak P ke D1 sama dengan PF2 jarak P D2 sama dengan eksentrisitas, di mana eksentrisitasnya itu kurang dari 1. Kemudian yang ketiga, V1, V2, T1, T2 adalah puncak elips. T1, T2, T1, T2 adalah puncak elips. Nah, kemudian O ini adalah pusat elips. Jika O ke V1 itu kan sama dengan O ke V2, kita namakan ini A. O V1, O V2 sama dengan A. Kemudian O ke T1, O ke T2 ini juga kita namakan B. O T1, O T2 kita namakan B. Kemudian O ke F1, O ke F2 itu kita namakan C. Poin kelima, V1, V2, T1, T2 ini kan ini ya, ini adalah sumbu simetri. V1, V2 dan T1, T2 adalah sumbu simetri. Kemudian sumbu simetri yang memuat titik fokus ini, sumbu simetri yang memuat titik fokus ini disebut dengan sumbu panjang. Sumbu simetri yang memuat fokus
disebut sumbu panjang. Nah, sumbu panjang di sini adalah V1, V2. Jadi V1, V2. Dengan panjangnya adalah ini ke sini kan A, berarti ini ke sini juga A, berarti 2A. Kemudian sumbu simetri yang tidak memuat fokus bagi yang ini itu dinamakan sumbu pendek. Dimana sumbu pendeknya adalah T1, T2 berarti panjangnya adalah 2B. Nah, kemudian tali busur yang melalui fokus disebut tali busur fokus. Jadi tali busur bisa kita gambar seperti ini, yang melalui fokus. Jadi bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini, pokoknya melalui fokus itu dinamakan tali busur fokus. Seperti ini juga. Nah, ini tali busur begini, begini juga kita bisa. Seperti ini juga, pokoknya yang melalui tapi seperti ini. Nah, ini pokoknya melalui fokus itu namanya tali busur fokus. Melalui fokus disebut tali busur fokus. Kemudian pada poin 7, tali busur fokus yang tegak lurus dengan sumbu panjang itu disebut lactus rectum. Jadi tali busur yang tegak lurus terhadap sumbu panjang. Berarti kan ini kita namain A, ini B, ini C, ini D. Nah, berarti AB ini adalah tali busur fokus yang tegak lurus atau disebut lactus rectum, dan CD ini juga lactus rectum. Tali busur fokus yang tegak lurus dengan sumbu panjang disebut lactus rectum. Di mana itu AB dan CD. Kemudian yang poin ke-8, ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada elips dengan fokus disebut jari-jari fokus. Jadi titik-titik pada elips ini, titik P ini, kayak titik P atau titik-titik yang ada pada elips ini terhubung sama fokusnya F1, F2 ini, itu disebut garisnya disebut dengan jari-jari fokus.
adalah istilah-istilah pada elips. Ada cara unik untuk menggambar elips, yaitu dengan di sini ada paku, dan paku kemudian dihubungkan dengan tali atau benang, tapi itu tidak benangnya itu longgar, maka itu nanti jika ini diputar benangnya itu akan membentuk elips. Ada cara unik seperti itu, seperti pada video berikut. Oke, lanjut ke poin yang C, yaitu persamaan umum elips. C, persamaan umum elips. Nah, kita gambar terlebih dahulu elipsnya. Ini sumbu X-nya. Ini titik pusatnya ada di P. Nah, ini F1, F2, F1. Ini puncak V1, V2, T2, T1. Nah, seperti ini. Terus sumbu Y-nya ada di sini. Nah, seperti ini. Nah, kita akan menulis titik P ini beta ya. Beta. Ini alfa. Beta sama alfa. P itu alfa sama beta. F1 itu berada pada seperti tadi, kalau ini ke sini itu kan A. Ini A. Ini ke sini, ini C. Ini ke sini, itu B. Ya, seperti tadi. Terus kemudian ada garis antara elips dan titik fokus. Nah, seperti ini. F1 itu terletak di alfa kan, kemudian ditambah sama
berarti alfa, ini kan bagian betanya, berarti beta ditambah sama B. T2 berarti dikurangi sama B. Beta dikurangi B. V1 ke sini. Nah, ini berarti beta alfa ditambah A, kan ini ke sini A, berarti alfa ditambah A beta. Nah, kemudian B2 alfa dikurangi A beta. Nah, seperti ini. Kemudian setelah kita gambar, ini kita udah tahu kan titik-titiknya. Ini kita mencari persamaan direktris. Ini persamaan direktrisnya. Jadi antara elips ini ada direktris. Ini kita tulis titik D ya. Terus ini juga bisa kita tulis K. Ini ke direktris. Ini ke direktrix. Ini T1 aksen, ini K aksen, ini T aksen. Nah, seperti ini. Pertama, kita akan mencari persamaan direktrisnya, persamaan direktris ini. Mencari persamaan direktrix. Nah, kita kan tahu kalau P ke V1 ini, P ke V1 itu kan A. V1 itu A. Kemudian P ke T1 itu kan B. Dan P ke F1, P ke F1 ini C. Dan kita kan mencari jarak persamaan direktrisnya ini, berarti kan cuma ini ke direktris ini, berarti P ke V1 sama dengan A dan P ke F1 itu sama dengan C. P ke F1 itu sama dengan C, dimana A itu pasti lebih besar daripada C. A itu lebih besar daripada C. Nah, V1 dan V2 nya ini berada pada D ya, berada pada D. Dan kemudian ini V1 dan V2 nya ini titiknya berada pada elips. Sehingga kita masukkan ke yang sama dengan eksentrisitas tadi. Kan jarak titik ke titik fokus, kemudian jarak titik ke direktris, berarti kan V1 F1 V1 ke direktris ini T sama dengan E. Jadi V1 ke F1 ini kan A, tapi dikurangi C, jaraknya kan sama. Kalau A ini dikurangi C kan jaraknya ini, jaraknya F1 ke V1, V1 ke F1 sama aja. A dikurangi C. Kemudian V1
ke direktris. Ini kan sama dengan PD dikurangi A, ya kan? Hanya kan ini sama sini, berarti kan sama kayak sini. PD dikurangi A sama dengan eksentrisitas. Nah, kita kalikan silang A min C sama dengan E dalam kurung PD min A. Ini kita namakan persamaan 1. Kemudian V2 nya juga sama, V2 F2 per jaraknya kan sama seperti tadi, V2 sama direktris yang sana dengan E. Ini ganti, ini plus karena kan di sini per PD plus A. Kalikan silang A plus C sama dengan E dalam kurung PD plus A. Ini persamaan 2. Oke, setelah kita mengetahui persamaan 1 dan persamaan 2 ini, kita jumlahkan persamaan 1 dan 2-nya. A min C sama dengan E PD min A. A plus C sama dengan E PD plus A. Nah, jumlahkan ini habis, ini juga habis, berarti 2A sama dengan 2 EPD. Kita sama-sama bagi 2, berarti A sama dengan EPD. Jadi kalau PD adalah A per E. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita kurangi, kita kurangkan, persamaan 1 dan 2, berarti A min C sama dengan E dalam kurung PD min A. A plus C dengan E PD min A. Nah, ini kita kurangi, ini dengan ini kan habis, ini juga habis, berarti 2 min 2E min 2C sama dengan min 2EA. Kita sama-sama bagi min 2, berarti ini C EA. Nah, ini nah, kita sudah mengetahui nih kalau PD itu A per E. PD itu A per E, berarti kita bisa tulis direktrisnya seperti ini. Kita udah tahu persamaan direktrisnya. Jadi ini kan, ini sini kan alfa ditambah sama A per E. Jadi ini adalah persamaan direktrisnya. Nah, setelah kita mengetahui persamaan direktrisnya, titik pusat P ini ke F1 dan ke T1 ini kan bisa kita buat menjadi segitiga kan. Nah, nanti kita akan mencari hubungan antara A itu yang miring, dan B-nya. Oke? A ke B. Saya hapus terlebih dahulu. Oke, tadi
tadi sudah saya tulis di sini, jika PD sama dengan A per E dan C sama dengan EA. Terus Oke, jadi tadi sudah saya tulis di sini jika PD itu sama dengan A per E dan C sama dengan EA. Kemudian kita akan mencari hubungan antara A, B, dan E-nya. Yang kedua, mencari hubungan antara A, B, dan E. Nah, A kan yang bawah, B itu yang atas, ke atas ini. E, jika kita tulis di sini, ini kan nanti akhirnya kita masuk ke rumus eksentrisitas ya. Jika T1 F1 jarak titik ke titik pusat, titik ke titik fokus 1, kemudian ini titik ke direktris ya, T1 aksen sama dengan T1 F1. Nah, T1 aksen ini kan sama dengan PD kan, T1 sama dengan P ke D, berarti kita bisa tulis PD sama dengan eksentrisitas. Kemudian kita kalikan silang, ini berarti T1 F1 sama dengan E P D. Nah, seperti ini. Sedangkan kita sudah mengetahui kalau PD itu A per E ini. T1 F1 sama dengan E A per E. Nah, jadi kan ini T1 F1 sama P ini kan sebuah segitiga. Berarti kita gambar dulu segitiganya ya. Sama seperti ini. Nah, yang sini P titik pusat elips, ini T1, ini F1. Nah, ini pusat ke T1 ini kan namanya B. Kemudian pusat ke fokus itu C. Nah, pusat ke V1 itu sama dengan titik T1 ke F1. Titik ini namanya A. Nah, seperti ini. Nah, ini kan menjadi rumus Pitagoras kan. Berarti kita rumuskan ke rumus Pitagoras, berarti T1P kuadrat itu sama dengan, kita mencari B-nya nanti. T1P kuadrat berarti T1 F1 kuadrat kurangi P F1. Nah, T1P itu kan A. T1P1 itu B. Kemudian T1 F1 itu A. Kemudian ini C. Nah, C kan kita sudah mengetahui kalau C itu EA, berarti kita ganti EA. EA kuadrat. Nah, ini kita pisahkan EA-nya jadi A kuadrat, E kuadrat, A kuadrat, seperti ini. Berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat min E kuadrat A. Nah, ini adalah hubungan antara B dan A, B dan E. Ini.
Kita tulis di sini. B kuadrat sama dengan A kuadrat E kuadrat A kuadrat, seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk mencari persamaan umum elips. Kita langsung ke persamaan umum elipsnya. Oke, lanjut kita mencari persamaan umum pada elips. Poin ketiga, persamaan umum pada elips. Oke, kita ambil yang titik K pada elips ya. Jadi K aksen dengan K F1. K-nya itu XK dan YK. XK, YK. Nah kan kalau K aksen, bagian X-nya kan pada ini. Alfa plus A per B. Sedangkan bagian Y-nya kan YK. YK. Nah, tadi kita pakai dari F ke KF, KF1 sama KF1 sama K aksen. KF1 sama K aksen sama dengan eksentrisitas. Bisa kita tulis KF1 sama dengan eksentrisitas K aksen. Nah, seperti ini. Kemudian kita pakai jarak 2 titik, jarak K ke F1, jarak K ke K aksen. Jadi akar ini XK X F1, kemudian ditambah YK YF1 kuadrat sama dengan eksentrisitas akar XK min K aksen kuadrat ditambah YK min YK aksen kuadrat. Oke. XF1 itu kan XF1 itu alfa ditambah C. F1 alfa ditambah C. Sekarang alfa ditambah C kuadrat ditambah masih tetap YK, YF-nya YF1 ini beta. Kita kuadrat eksentrisitas akar. Eksentrisitas akar XK K aksen Y K aksen bagian X-nya ya, X ini. Maaf, min X K aksen
YK nya kan masih tetap YK kuadrat. Nah, kemudian ini kan akar. Untuk menghilangkan akarnya kita perlu dikuadratkan. Berarti kalau dikuadratkan XK min alfa plus C kuadrat ditambah YK, ini masih tetap beta kuadrat sama dengan E nya ini kuadrat, kemudian ini akarnya dikuadratkan hilang, XK min alfa plus A per E kuadrat. Lah, YK ini dikurangi YK kan 0, berarti ini habis. Kemudian ini kita jadikan 1, ini juga jadikan 1. XK min alfa min ini kan 1 min 1 berarti kalikan 1 YK plus beta kuadrat B kuadrat, ini dikalikan min 1 XK min alfa min A per E kuadrat. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita asosiatifkan, berarti ini XK min alfa dalam kurung jadi 1, terus C kuadrat tambah YK beta kuadrat sama dengan E kuadrat, ini juga kita asosiatifkan, berarti XK min alfa A per E kuadrat. Nah, setelah itu ini kita kalikan, kan jika A dikurangi B kuadrat itu sama dengan A kuadrat 2AB B kuadrat min B. Jadi ini XK plus min alfa kuadrat min 2C XK min alfa ditambah C kuadrat. Sebarkan ya. Ini YK min beta kuadrat. Ini juga kita jabarkan. Ini E kuadrat dalam kurung XK min alfa kuadrat min 2 A per E XK min alfa tambah A kuadrat E kuadrat. Nah, seperti ini. Kemudian ini E-nya C-nya itu kita pinggirkan, terus ini kita majukan ke depan, dikelompokkan menjadi YK FK gitu ya. XK YK XK min alfa kuadrat ditambah ini dimasukkan, berarti YK min beta kuadrat kurangi ini 2C XK min alfa plus C kuadrat sama dengan E kuadrat XK alfa kuadrat min 2 ini hapus E-nya E kuadrat supaya ini hilang jadi A kuadrat. Oke.
2C dalam kurung XK min alfa, itu C nya kan sama dengan ini, EA, berarti sama dengan ini. Sama dengan ini, min 2 AE XK min alfa. Nah, berarti bisa kita coret. Habis. Kemudian E-nya ini saya pindah ruas ke kiri dan C-nya saya pindah ruas ke kanan. XK min alfa kuadrat dikurangi E-nya pindah ke E kuadrat ininya pindah XK min alfa kuadrat plus ini YK min beta kuadrat sama dengan, berarti sisa A kuadrat, ini tadi pindah berarti min C kuadrat. Nah, seperti ini. Terus kemudian ini kan kok koefisiennya E min E kuadrat, ini koefisiennya 1, berarti kita kumpulkan E kuadrat. Nah, seperti ini. Terus kemudian XK min alfa kuadrat ditambah YK min beta kuadrat. Nah, seperti ini. Sama dengan A kuadrat C kuadrat. Terus ini C itu kan EA kuadrat, EA, berarti ini nanti menjadi EA kuadrat. Kita tulis ulang, ini tetap ditambah YK min beta kuadrat sama dengan A kuadrat min, ini ganti EA kuadrat, seperti ini. Kita ini kita uraikan EA nya, 1 min E kuadrat XK min alfa ditambah YK min B kuadrat sama dengan A kuadrat min E kuadrat A kuadrat. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita ganti ke atas. Tulis ulang lagi di sini. A kuadrat min E kuadrat min ini A kuadrat. Nah, seperti ini. Oke, sudah saya hapus. Nah, ini udah saya tulis ulang lagi. Kemudian kita sederhanakan ini. Kalau ini disederhanakan kan hasilnya A kuadrat dalam kurung 1 min E kuadrat. Nah, seperti ini kan. Nah, kita tulis ulang, 1 min E kuadrat XK min alfa kuadrat ditambah YK min beta kuadrat. Nah, seperti ini. Terus kemudian ini kita ganti
sama dengan 1. Kalau kita ganti sama dengan 1, berarti ini kan semuanya itu harus dibagi dengan A kuadrat dalam kurung 1 min E kuadrat. Jadi ini kita bagi dengan A kuadrat dalam kurung 1 min E kuadrat. Ini juga kita bagi, ini juga kita bagi. A kuadrat dalam kurung 1 min E kuadrat. Ini A kuadrat dalam kurung 1 min E kuadrat. Seperti ini. Nah, ini sama ini kita coret. Habis. Kemudian A kuadrat dalam kurang 1 min E kuadrat itu kan awalnya dari ini. A kuadrat min E kuadrat A kuadrat. Lah, sedangkan ini itu sama dengan ini. Yang ini. B kuadrat sama dengan A kuadrat min E kuadrat A kuadrat. Sama dengan yang ini. Berarti bisa kita tulis ini itu sama dengan per B kuadrat. Seperti ini. Berarti ini sisanya tinggal XK min alfa kuadrat. Ini A kuadrat. Sedangkan yang sini sama dengan 1. Ini tetap YK min beta kuadrat. Nah, seperti ini. Kemudian saat titik K itu dijalankan, berarti kan seperti ini. X min alfa kuadrat min A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B sama dengan 1. Nah, inilah persamaan umum pada elips. Oke, jadi persamaan umum pada elips yang tadi itu kan elipsnya ini menghadap elipsnya kan horizontal dengan pusatnya itu kan P, pusat P itu berada pada alfa dan beta, sedangkan A-nya itu lebih dari B. Oke, A-nya lebih dari B. Jadi persamaan umum elips dengan pusat elips di titik P yaitu alfa dan beta, alfa beta, dengan A-nya itu lebih besar daripada B, itu yang tadi X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini adalah elips horizontal. Kemudian jika pusatnya sama di sini, tapi sedangkan A-nya itu lebih kecil daripada B, berarti pusat P itu masih tetap sama alfa beta dengan A itu lebih kecil daripada B, persamaannya sama juga. X min alfa, analog ya, dengan cara yang sama, kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini elips vertikal. Nah, kemudian bagaimana
kalau pusat elipsnya itu di titik 0,0. Nah, pusat elips P-nya itu 0,0 dan A-nya lebih besar dari B, analog juga. Jadi seperti ini. A kuadrat plus kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini elips horizontal. Kemudian kalau sama tapi A-nya lebih kecil daripada B, pusat elips P 0,0 dan A-nya itu lebih kecil dari B, maka sama X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini elips vertikal. Nah, ini adalah persamaan-persamaan umum elips. Kemudian saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah apa saja yang ada pada ilustrasi elips ini, yaitu berpusat di alfa dan beta. Oke, setelah kita tadi sudah mengetahui persamaan elips, sekarang kita akan belajar istilah-istilah dan sifat-sifat istilah-istilah dan sifat-sifat pada elips dengan elips itu berpusat di P, alfa, dan beta. Pada elips dengan pusatnya itu di P, alfa, beta. Nah, seperti ini. Jadi pertama itu kita tahu kalau pusatnya itu di alfa dan beta. Pusat di alfa beta. Kemudian kan elips itu ada yang tadi persamaannya kan ada yang vertikal sama ada yang horizontal. Nah, jika horizontal itu kan kita mencari fokusnya, kemudian fokus di pusat. Fokus itu kan ada yang horizontal sama vertikal. Kalau yang horizontal itu A lebih besar daripada B, ya. Sedangkan fokus elips itu kan ada dua, berarti V1 dan V2, F1 dan F2. Oke. Jika F1 berarti titik koordinatnya alfa plus C beta. Kalau V2 itu berarti yang sini berarti alfa min C beta. Kemudian ada yang ada yang vertikal. Kalau vertikal itu A itu lebih kecil daripada B. Sama, fokusnya juga ada dua, F1, F2 dengan koordinat alfa, beta, plus C.
F2 juga sama, alfa, beta, min C. Kebalikannya ya. Kemudian kita kan tahu tadi ada rumus Pitagorasnya. Berarti kalau ini menjadi C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat untuk yang horizontal. Kalau untuk yang vertikal itu berarti C kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat. Seperti ini. Kemudian kita akan mencari eksentrisitasnya. Eksentrisitas. Ya, itu istilahnya. Ada yang vertikal sama seperti tadi, ada yang horizontal, ada yang vertikal. Kalau horizontal A lebih besar dari B, jadi eksentrisitasnya adalah C per A. Kalau yang satunya vertikal itu A lebih kecil dari B, jadi eksentrisitasnya C per B. Oke. Kemudian yang keempat, direktris. Direktrix ya, direktrixnya sama seperti tadi, ada horizontal sama ada vertikal. Kalau horizontal seperti ini, A lebih besar dari B. Direktris yang tadi garis itu kan sama kayak tadi, X sama dengan alfa plus A per E. Sedangkan direktris kan ada dua, kiri dan kanan. Ini tadi yang sebelah sini. Tapi kalau yang sebelah sini itu negatif. Dan X alfa min A per E. Nah, seperti ini. Kemudian yang satunya A lebih kecil dari B. Kalau A lebih kecil dari B berarti kan hadapnya gini sama gini. Berarti ini pada sumbu Y. Berarti Y sama dengan beta plus B per E. Dan Y-nya yang satunya itu beta plus B per E. Nah, seperti ini. Lanjut pada poin kelima, sumbu simetris. Poin kelima, sumbu simetrisnya kan sumbu X sama sumbu Y. Simetri. Nah, sumbu simetrinya ada dua. Tadi yang A lebih besar, A lebih kecil. Kalau A lebih besar berarti sumbu X itu dinamakan sumbu panjang. Kan sumbu X sumbu panjang, sedangkan sumbu Y itu yang sumbu pendek. Sumbu X sama dengan sumbu panjang. Panjangnya tadi 2A. Sedangkan sumbu Y itu yang sumbu pendek. Panjangnya berarti 2B. Oke. Kemudian jika A-nya lebih kecil dari B berarti yang vertikal. Berarti kan yang panjang itu yang sumbu Y. Kalau yang sumbu X itu yang pendek. Sumbu Y, sumbu X. Sumbu panjang, sumbu pendek. Panjangnya sama 2A kalau sumbu panjang, kalau sumbu pendek 2B. Nah,
Kemudian pada poin ke-6, mencari latus rectum. Latus rectum itu yang melewati fokus. Latus rectum. Nah, yang melewati fokus itu kan ada dua. Biasanya ini sama ini kalau di sumbu X. Kalau sumbu Y berarti ini dan gini. Tapi kalau sumbu X, sumbu panjang, itu berarti X sama dengan alfa plus C, dan X yang satunya alfa min C, balikannya. Kemudian kalau latus rectumnya yang sumbu Y, kalau sumbu Y itu sumbu panjangnya, sumbu panjang, maka Y sama dengan beta plus C, dan Y sama dengan beta min C. Oke. Kemudian kita mencari titik puncak elips. Kalau titik puncak elips tadi kan sudah dijelaskan kalau ada 4, sini, 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 sama sini. Nah, kalau titik puncak elipsnya yang di alfa sama beta berapa? 7 titik puncak elips. Nah, elips itu ada 4. Nah, berarti yang satunya itu berada pada koordinat alfa plus A, beta, kemudian alfa min A, beta, satunya alfa beta plus B, ini lagi alfa beta min B. Nah, ini adalah istilah-istilah dan sifat-sifat pada elips dengan pusat di P, alfa, beta. Jadi hari ini kita sudah belajar definisi istilah-istilah pada elips dan persamaan umum elips. Ya. Sekian dari saya, apabila terdapat kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.